Oke ya, ini pertemuan ke-13. Jadi nanti habis saya presentasi, saya minta proyeknya sudah sampai mana ya. Yang nggak istilahnya per kelompok nggak demoin proyeknya saya anggap absen hari ini ya. Oke, deal ya. Oke, sebentar saya ganti. Oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materinya. Sebentar, saya cek dulu. Sudah pada join semua belum? Oke, 21 ya. Pada lihat PowerPoint saya? Nampak? Nampak, Pak. Oke. Staff itu jangan lupa nanti projectnya ya. Saya pengen lihat project kamu sampai mana. Siap, Pak, siap. Oke. Chapter 13 kita lanjut ke materi spatial meaning atau geographic data meaning. Bagaimana sih kita membuat sebuah peta itu terdapat data meaningnya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini yang bahas tentang peta, kita bahas secara umum dulu. Oke, jadi apa itu spatial analis atau spatial data meaning ya, SDM. Jadi di sini itu bagaimana kita menggali data atau menggali pengetahuan, menggali spasial. Terus properti-properti lainnya itu yang ada di dalam database dan kita gabungkan ke sebuah peta. Oke. Jadi bagaimana membuat peta, terus nanti kita bisa kasih datanya. Salah satunya contoh itu kan website yang Kemenkenas atau website-website sekarang yang lagi ngetren tentang COVID ya, seperti website ini pemerintah provinsi ya, itu kan ada petanya, terus ada lokasi titik-titiknya. Itu disebut dengan spatial data meaning. Oke, di spatial itu ada piramidnya. Oke, piramid itu artinya bagaimana sih susunan modelnya. Oke, terus bagaimana pengelompokan kalau seandainya kita mau membuat petanya. Ini contohnya, di sini ada pengelompokan itu dari spatial real world sampai paling atas. Oke, ini modelnya. Jadi di sini di konsep piramida ini bagaimana sih kita menyusun kelompok-kelompok secara spesifik. Oke, sesuai dengan hubungan proses dan apa sih kebutuhan yang akan kita tampilkan. Oke, ini secara umum. Terus di spatial, apa itu spatial analis atau spatial data meaning? Oke, jadi di sini ini suatu bagaimana membuat pemetaan atau geografis atau model vektor atau model raster itu kita jabarkan, terus kita informasinya itu ini ya, dalam bentuk bisa titik, garis, ataupun dalam bentuk wilayah. Oke, ini contohnya ya. Jadi contohnya kalau di Google ya, Google Map itu kan ada real world-nya, terus ada elevation-nya, ada land-nya, terus ada street-nya, kotanya ya, terus ada wilayah administratif atau wilayah politik. Berarti ini contohnya Kabupaten A,
ini kota A, ini kota C. Oke. Jadi gimana sih kita mengelompok-kelompokkan itu dalam bentuk peta? Oke. Terus ada raster data grid. Jadi seperti ini bagaimana untuk menampilkan citra satelit kita gabungkan dengan data. Ini ya. Oke. Ini secara umumnya. Terus di spatial data itu ada modelnya. Oke. Ada yang disebut dengan model poin, itu titik-titik ya. Contohnya ini ya, Tiban, Sekupang, kena COVID ada 5 orang, berarti nanti di petanya itu ada titiknya 5. Ini model poin. Oke. Terus Batam Center ada 12, berarti ada titik-titiknya 12, lokasinya di mana aja. Itu istilahnya titik-titik itu disebut dengan poin. Terus ada chain, itu urutan titik yang terhubung dengan garis. Oke, jadi nanti ada linknya, ya, istilahnya titik penghubung lainnya ya. Terus ada disebut dengan poligon. Poligon ini adalah untuk urutan rantai yang terhubung. Jadi titik-titik jadi satu itu disebut dengan poligon. Oke. Ini untuk modelnya. Oke, ini contohnya seperti ini ya, ada raster di gambarnya. Oke. Terus ada tipenya. Oke. Ada spatial tipe network ya. Tipe network itu model jaringan. Jadi di LAN itu nanti saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Terus ada disebut dengan temporal snapshot model ya. Ini seperti yang peta di Google ya. Itu kan ada pemetaan, itu disebut dengan temporal snapshot. Terus ada juga yang tipe datanya yang tadi ya. Ini bagaimana sih contoh implementasinya? Ini contohnya sebelah kiri ini model poin ya. Jadi ada titik-titiknya. Poligon itu seperti kalau kita ada garis pembatas ya antara Kecamatan Sekupang sama Kecamatan Batam Center sama kecamatan lainnya. Jadi nanti biasanya ada garis. Terus grid itu biasanya dalam satu ini, oh ini daerah wilayah administrasi Sekupang, ini wilayah Batam Center, ini wilayah Batu Aji ya contohnya. Ini model-modelnya. Terus bagaimana sih kita membuat plotnya? Oke. Ini contoh sederhana bagaimana kita mengimplementasikan plot. Pertama Anda install dulu library plot. Oke. Seperti ini ya, Xsin-nya. Ini. Terus ini kita tentukan. Saya kasih nama mainnya the scene function ya. Contohnya ini modelnya. Ini contoh sederhana bagaimana sih untuk menampilkan plot. Oke, terus ini disebut dengan data raster ya. Data raster itu istilahnya pemetaan ini ya, neon citra digital. Oke, jadi istilahnya dalam bentuk, oh ini yang hijau ini yang masih hutan lebat, yang ini yang udah gersang gitu. Oke, jadi ini mirip model pemetaan dalam bentuk citra satelit. Oke. Terus di spatial data mining itu untuk tasnya itu ada 2. Pertama itu transpasial itu menggambarkan perubahan non-spasial yang teratur. Contohnya ini kalau seandainya bergerak ya, ini. Jadi kalau zaman dulu waktu saya kecil ya ada berita, itu kan nanti kalau perakiraan cuaca kan ada gambar awan bergerak ya, atau arah angin pakai panah. Itu modelnya. Terus ada juga karakteristik wilayah. Oke. Jadi istilahnya itu daerah-daerah apa sih targetnya. Oke. Terus daerah tetangga, apa sih propertinya. Ini modelnya. Selanjutnya ini contoh untuk spatial ya pemetaannya. Ini ya, jadi ada bisa kasih warna. Ini kasih warna merah, itu biru, ungu, dan sebagainya. Ini pemetaan itu warna itu dari kita yang membuat ya, yang memetakan. Oke, selanjutnya ini contoh penggunaan untuk model poligon untuk saling terhubung ya antara contohnya wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D, terus kita kasih hubungan ya. Atau kita seandainya dari Sekupang mau ke Muka Kuning atau ke Batam Center itu melewati daerah apa aja titik-titiknya. Itu modelnya.
Oke, terus ini bagaimana sih untuk pemetaannya pakai ggplot ya, istilahnya lebih ini ya, lebih nampak modelnya gitu. Jadi ini salah satu library yang kita bisa pakai untuk spatial data mining itu ada ggplot2 ya. Ini untuk pemetaan ini bagus. Ini contoh-contoh untuk secara umum ya, bagaimana sih kita mendesain sebuah peta atau map. Ini contohnya. Oke. Terus kita juga bisa di peta itu kita membuat sebuah 3D ya, supaya tampilan peta kita lebih interaktif. Desainnya UI UX-nya itu lebih bagus. Ini kita bisa pakai peta. Oke. Ini contohnya ya. Ini bagaimana kita men-setting, contohnya saya mau daerah dari USA. Oke. Jadi kita bisa buat modelnya ini. Contohnya DE, New York, terus Chicago dan lain-lainnya ini kita bisa untuk modelnya. Oke ya. Jadi kita tinggal pakai panggil petanya. Oke. Terus bagaimana sih kalau secara umum kita mau membuat peta? Peta ini kita tidak harus pakai aplikasi lainnya atau pakai Google Map, kita bisa istilahnya develop sendiri. Jadi nanti bisa dalam bentuk tampilan di RStudio itu pakai sini ya dalam bentuk website. Oke. Terus secara umum bagaimana membuat peta di RStudio? Oke. Jadi kita pakai library map. Jadi library map ini kita paketnya kita install. Setelah paketnya diinstal, baru kita panggil library-nya. Itu kita ketikkan ya, library map data, map warhire. Ini ya. Jadi otomatis nanti di map kita akan tampil peta dunia secara umum. Oke. Kalau pakai map ini petanya kurang bagus ya, kurang real ya. Pakai ggplot2 baru nampak bagus. Oke. Ini contohnya bagaimana sih kalau kita mau buat peta negara ya, tapi bertetangganya kita masukkan juga. Contohnya peta Asia ya. Kita ambil di library-nya, kita tambahkan untuk region-nya itu ada Myanmar, Thailand, Laos, Kambodia dan lainnya. Ini kita enter, otomatis nanti akan keluar peta seperti ini. Ya, ini pakai model map. Terus bagaimana kalau seandainya kita mau mewarnai petanya? Jadi yang kalau di map, kata tadi kan gambarnya baru standar, polos. Untuk mewarnai kita tinggal kasih warna seperti ini ya. Kita tambahkan untuk country-nya, color-nya, dan lainnya itu tergantung dari kita. Ini modelnya. Oke. Selain menggunakan untuk library map, kita juga bisa menggunakan untuk library lainnya. Ini contoh di map itu kita mau menampilkan peta Indonesia ya. Karena salah satu untuk peta Indonesia yang ada itu di library map. Oke. Ini contohnya kita tinggal ngetikkan Indonesia. Terus selain library map, kita juga bisa menggunakan library GIDM tool ya. Ini library ini kita ketikkan install paketnya, otomatis nanti akan ini ya masuk ke lokal kita. Itu agak lama. Setelah kita install paketnya, baru kita panggil library GIDM tool, library SP, sama map-nya. Berarti kalau di GIDM tool itu untuk menampilkan Indonesia itu kalau kita ketikkan Indonesia dia nggak jalan. Kita ketikkan IDN ya kodenya. Baru akan tampil secara umum peta Indonesia. Ini modelnya. Ini menggunakan spatial data mining ya untuk secara umum untuk kita bagaimana sih menampilkan peta secara umum dulu. Ini. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau menampilkan per provinsi untuk petanya atau per batas wilayahnya. Oke, ini ya. Jadi ini contoh menampilkan peta Indonesia itu per level 1.
Berarti kita mau menampilkan per provinsi. Oke. Kita tinggal gampang ya, ketikkan aja, tambahkan level 1 untuk base file-nya, nanti petanya itu akan tampil seperti ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau untuk peta Indonesia itu per daerah kabupaten atau per kota? Seperti ini ya. Kalau di website kementerian atau sedunia itu kan kalau ada sekarang kementerian COVID ya, itu pasti ada petanya, ada titik-titiknya, ada linknya ya, itu disebut dengan spatial data mining untuk pemetaan. Oke, ini contohnya. Ini per wilayah untuk kabupaten kota. Otomatis batas daerahnya itu banyak. Selanjutnya, kalau wah saya mau per daerah, istilahnya provinsi, itu daerahnya apa aja. Jadi istilahnya contohnya saya mau ngetikkan Sumbar ya. Itu yang mau saya tampilkan contohnya Padang, Padang Panjang dan lainnya itu baru di kita ketikkan apa sih yang mau kita tampilkan. Oke. Jadi ini secara umum ya, minggu depan kita bahas bagaimana kita untuk pewarnaan, penggunaan land dan penggunaan plot dan lainnya. Oke. Terus tugas yang harus dicari per kelompok dikumpul ya. Kalian cari peta Kepulauan Riau atau Batam. Oke. Jadi saya lihat minggu depan itu ditampilkan ya atau dikirim ke e-learning ya. Pak, ini petanya gitu. Untuk petanya boleh pakai apa aja, boleh library-nya, boleh pakai map, boleh pakai Gplot2 atau pakai Google Map. Oke ya. Untuk Google Map Studio saya belum pernah nyoba ya. Soalnya kemarin agak ribet ya, ada yang minta bayarnya gitu. Oke. Ini secara umum, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Karena materinya kita gampang ya. Iya. Mau nanya, untuk yang petanya itu tugasnya dia apakah harus cuma peta gitu atau dia ada datanya kayak kayak Kepulauan Riau untuk kasusnya ini ada siapa aja titik ini harus ada kayak studi kasusnya atau studi kasus minggu depannya lagi. Yang penting tampil dulu petanya. Oh oke, Pak. Ya, kan gampang Romi kan. Tinggal cari aja library-nya, terus panggil Kepulauan Riau atau Batam udah selesai. Itu aja kok. Ya, karena kan kalian lagi banyak project ya, jadi saya nggak minta yang aneh-aneh. Jadi kalau nanti projectnya terakhir kan, wah saya mau pakai kayak sekarang lagi ngetren COVID ya, ada petanya, datanya, itu boleh juga nggak masalah. Itu lebih bagus kan, ngikutin lagi trennya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Itu aja kayaknya dulu, Pak. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, Stefantinus, mana proyek kamu? Saya pengen lihat di share screen ya. Siap, Pak, siap. Ayo, mana? Bentar, ini lagi nih, Pak. Oke. Udah nampak belum, Pak? Belum ya? Belum. Saya. Ini udah. Oke. Oke, jadi saya di sini bikin peta persebaran COVID, Pak. Tapi khusus di Indonesia aja. Jadi ini saya ngambilnya API-nya dari ini sih, Kawal Corona API. Tapi saya baru ambil 2 aja dulu. Terus ini konsepnya gini, Pak. Jadi nanti di peta ini misalkan suatu provinsi ada kasus meninggal sembuhnya berapa, nanti di sini ada klasternya, Pak. Klasternya, gitu. Ya, klasternya contohnya sebentar. Klasternya nanti contohnya seperti ini, Pak. Ada nampak nggak, Pak? Oke, ya. Sip. Oke. Terus jadi pas kita klik di sini, dia langsung menuju ke lokasinya. Jadi contoh kayak gini, Pak. Terus kalau kita pilih gini, kayak gini aja sih, Pak.
Ya nggak apa-apa, itu kan termasuk spatial data mining kan? Iya. Oke. Sudah selesai? Yang ini. Enggak, yang proyeknya itu ada mau yang ditambahin lagi? Masih ada yang mau tambahin lagi, Pak. Ini kan belum tadi yang ini. Ah, ini nah. Iya. Itu Oke aja ya. sih paling. Iya. Iya. Nanti diperbaiki lagi ya. Oke, sip. Yang Iya, lain silakan, ada lagi yang mau demoin presentasi proyeknya. Jadi kalau bisa itu kita ngikutin yang lagi hit ya. Contohnya lagi hit kan tentang COVID-19. Jadi kita ikutin aja gitu kan. Supaya eh, materi kita bisa implementasi gitu. Silahkan, ada lagi yang mau demoin projectnya? Tampilan pun nggak masalah ya. Ada, Pak. Ayo, mana? Mana Bentar. Bill? Punya kamu. Rencana buat tentang apa, Bill? Ini sih Pak, COVID juga sih. Cuman ini yang kami ambil sini kayak seluruh negara punya sih Pak. Terus? Eh, ini kan datanya udah ada nih Pak. Jadi plot juga kayaknya sih berhasil. Cuman kalau muncul yang kayak gini artinya kebaca nggak dia gitu ya Pak ya? Yang mana? Data yang ini Pak. Di sini, samping ini. Yang samping. Itu kebaca Ini, kan, Pak. yang sampingnya kan? Oh, yes. Ada Cuman kami masih nyari cara generate line-nya sih Pak, line chart-nya. Soalnya kemarin kami ada coba cari yang di berbagai web, itu banyak yang kayak belum begitu berhasil sih. Kalau bisa buatnya tampilan yang 3D itu, yang animasi Oh, kan. Jadi biar kayak model-model jaring atau yang network analisnya itu kan lebih bagus. oke, ngerti-ngerti. Cuman Oke, belum. Bill. Oke. Nah, oke, sip. Lanjutin lagi. Oke. Silakan yang lainnya. Kelompok yang lainnya. Punya Cindy mana, Sin? Kelompok kamu, Cindy? Sama saya, Pak. Ah, mana? Sebentar. Yang dari kemarin itu, Win, ada yang diperbaiki, Win? Apa yang Ada. Ini yang kami sih sementara masih ini aja, Pak. Apa namanya? Masih untuk world map-nya itu aja. Kami masih cari cara untuk menghubungkannya gitu. Dari data itu menghubungkan ke sini. Ini kami pakai ggplot2. ggplot2 kan? Coba ggplot2. cari yang ini, yang Batam, Win. Yang Batam belum, Pak. Ini masih belum ada fungsinya. Ini cuma sekitar dia masih show world map-nya. Nanti bakal kami buatkan untuk kami kan COVID-nya itu kan kami buatkan sesuai dengan per benua gitu, Pak. Jadinya. Per benua ya. Ini ada nggak yang kayak informasi yang untuk Batam atau provinsi atau Indonesia belum ada, Pak. Belum ada sama sekali. Belum ada. Itu karena kami masih cari cara untuk menghubungkannya. Rencananya yang dibahas tentang di mananya, Win? Dunia atau Indonesia atau seluruhnya? Dunia, Pak. Seluruh dunia ini semua. Dan datanya udah ada sih Pak, seperti yang minggu lalu saya tunjukkan itu. Ya, berarti nanti di ini ya ada sebarannya di mana aja kan? Yang betul, banyak ada yang sebarannya. Ya pakai terserah mau pakai land, mulai pakai apa aja bebas. Oke, Win, sip. Tugasnya berarti bisa kan nyari peta untuk Batam atau Kepulauan Riau pakai ggplot2? Halo? Oke, yang lainnya silakan. Yang lainnya? Saya, Pak. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau demoin? Oke, udah, Pak. Oke, Roni. Oke. Nah, ini kemarin kan saya baru bar plot untuk yang datanya Donald Trump, sentimennya. Nah, ini kali ini saya buat tampilan untuk yang grafiknya plot, terus juga lainnya juga line grafik, ini bar plot. Cuma beda kalau yang ini khusus yang udah dikategorikan negatif, netral, sama positif. Kalau yang sedangkan yang ini masih dalam bentuk sebelum dia dikategorikan, dia masih kayak
Untuk data kayak anger, anticipation, disgust, fear, joy, dan sadness, dan lain-lainnya. Nah, ini baru yang datanya Donald Trump. Kalau ini untuk yang datanya si Joe Biden, yang lawan politiknya si Donald Trump. Sentimennya Yang kemarin dari ya. yang kemarin Donald Trump baru. Ini yang udah Joe Biden. Nah, Joe Biden dia ada sama juga kayak apa grafiknya untuk Donald Trump. Nah, nanti di sini saya nanti bakal mau nambahin untuk yang word map-nya nih, untuk hashtagnya Twitter khusus US yang yang paling banyak hashtag penggunaan Donald Trump dengan Joe Biden. Berarti nanti istilahnya punya Romi mau ditambahin map ya? Iya. Nah, oke, sip. Oke ya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan kan mata kuliah kita langsung ke yang terjadi di sekitar kita yang lagi ngehit ya. Oke, sip. Nanti tambahin lagi ya sampai map-nya, Rom. Oke. Oke, yang lain ada lagi? Udah habis, 4 kelompok. Ada lagi yang belum presentasi ke saya? Belum, Pak. Kamu mana, Malvin? Itu di Andi, Pak. Bukan saya yang buat. Udah Jadi sampai dia- mana? Andi ada sekarang. Mana demoin ke saya, Andi? Nggak ada sih. Hari ini nggak masuk? Nggak ada juga sih, Pak. Saya juga nggak tahu di mana dia. Terus gimana? Kamu kelompoknya berapa orang, Malvin? Ya, Malvin. 4. Ya, kalau seandainya si Andi nggak nyelesain kan masih ada 2 minggu lagi ya. Kan kamu Ya, bisa Pak. Nanti buat. saya kerjain. Ya kan gampang kan? Itu buktinya aja teman-teman yang lain kamu kan udah bisa ngikutin lagi bahas tentang yang lagi ngetren kan? Ya, Pak. Bisa, Malvin? Mungkin. Ya, pokoknya saya nggak mau tahu minggu depan Malvin and the Gang harus presentasi ya. Iya, Pak. Kalau enggak, saya tunggu sampai jam 12 malam, kamu kasih ke saya minimal, Pak, saya mau buat tentang ini dulu. Kamu DM aja ke saya ya, di tim kirim pesan. Kamu mau buat tentang apa gitu. Oke? Ngerti? Oke. Oke ya. Ada lagi yang mau demoin ke saya? Sudah semua ya? Saya, Pak. Mana? Sebentar ya. Nah, udah masuk? Belum. Belum ya? Oke, Wiranto, ya, sip, sudah. Ya, udah ya. Jadi rencananya kami sih mau membuat berupa text mining. Jadi di sini kayak data-datanya kita udah tentang COVID ya. Tentang apa itu, Wiranto? Tentang COVID. Tentang COVID? Iya. Coba lihat ini saya. Dia ada terkait COVID ya. Kayak kita ambil kayak dari teks sumbernya gitu, kami tuliskan lalu kami urutkan sesuai frekuensi. Frekuensi kemunculannya terus. Wir. What the hell? Share screenmu salah. Astaga. Bentar. Aku gak pernah. Itu apa tuh? Gimana gitu? Aku gak pernah pakai ini. Udah nampak nih. Astaga. Ini udah nampak studio. Foto aja kamu screen-nya ya gambar aneh-aneh kan. Hah? Astaga. Udah tadi. Silakan. Ayo Wiranto, mana? Lagi prepare ya Pak, sabar. Oke. Oke ya, sambil nunggu Wiranto, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Soal materinya, soal tugasnya, atau proyeknya ya. Kalau data mining kan tidak terlalu susah ya. Yang penting kan kita istilahnya mau mengulang-ulang aja gitu. Karena yang dibahas kan, yang saya ambil kan
kasus-kasus yang lagi ngetren ya. Jadi supaya intinya itu kalian lebih paham ngikutin gitu. Terus di RStudio itu jangan khawatir ya, itu banyak juga perusahaan yang pakai ya untuk hitung statistik. Itu kalau mau ke Singapura itu kemarin banyak lowongan Infineon ya, itu pakai RStudio untuk ngolah datanya. Tapi sayangnya kan ke Singapura jauh ya. Tuh. Oke. Terus silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Sambil nunggu Wiranto ya kalau ada yang mau pertanyaan atau lainnya gitu. Oke, silahkan. Jangan lupa absen ya, biar saya bisa untuk merekapnya. Feby, kamu masih sehat? Ada Feby? Feby Trisna Utama? Sehat, Pak. Sehat. Kamu proyeknya sama siapa berkelompoknya, Feby? Sama Romi, Pak. Sama Romi ya? Oke, sip. Yasin ada? Muhammad Yasin? Ada Yasin? Pak, itu di chat ada yang bilang sih, Pak. Minggu depan udah jadwal UAS sih, Pak. Di kalender akademik tanggal 9 sih, kalau dari kalender akademiknya. Kalau jadwal UASnya enggak, kita masih mundur. Enggak minggu depan. Kan kemarin kan ada COVID ya, 2 minggu kita nggak masuk kan? Iya. Otomatis diundur. Oh, oke, makasih, Pak. Ya, jadi nggak usah buru-buru ya. Terus bagi yang kerja praktek, jangan lupa kirim ke saya biar bisa saya cek ya. Atau kirim aplikasinya gitu. Oke. Jangan gara-gara COVID kalian di rumah nyanti-nyanti tiduran aja ya. Biarpun kalian tiduran itu harus dikerjakan untuk kerja prakteknya. Oke ya. Muhammad Yasin ada? Yasin. Ya Pak, ada Pak. Ya. Ada Pak. Kamu sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, proyeknya sama siapa kelompok kamu, Yasin? Daril Pak. Sama siapa? Daril. Sama Daril. Buat apa kamu kelompoknya? Aduh. Buat apa? Belum tahu juga sih Pak. Kamu. Tanyalah kelompok kamu, jangan numpang nama aja ya. Kerjakan kan buat apa gitu. Oke? Ya Pak. Yola masih sehat? Ada Yola? Yola ada? Ada itu Pak, speakernya rusak itu. Speakernya rusak? Iya, di chat ada tuh Pak. Saya menyapa acak aja ya. Saya mau istilahnya ini ngecek satu-satu gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Oke ya, untuk karena pandemik ini kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, kalau seandainya mau keluar itu wajib pakai masker, oke, dan jaga jarak. Ada lagi nggak yang mau demoin ke saya sebelum saya close? Sudah nggak ada lagi? Bukannya Wiranto lagi demo ya Pak? Oke, nggak apa-apa. Nanti Wiranto kamu buat aja ini ya. Video tutorialnya kasih aja ke saya. Apa rekamannya atau print screen-nya ya, jelasin ke saya. Oke? Silakan, ada lagi yang mau tanyakan enggak? Tapi itu udah hitungannya udah UAS kan Pak, kalau dia udah rekam video sama jelasin ke Bapak? Kalau seandainya nanti kalau terakhir baru UAS ya. Ini kan saya
yang rekam video final sama projectnya kasih ke saya, terus tanggal pertemuan ke-16 kalian presentasi itu udah UAS. Berarti 2 minggu lagi itu wajib ngasih project final sama video final. Oke ya? Berarti Wiranto cukup kasih screenshot sama description aja ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Oke, paham Ki? Oke, Pak. Thank you. Ya, pertemuan ke-16 itu kalian presentasi ya, per kelompok aja perwakilan ya, kayak seperti ini ya. Ya, tapi pertemuan ke-15 itu sudah final project sama videonya. Nanti saya mau ngambil penilaian seperti yang semester kemarin ya, penilaian luar sama penilaian dari saya. Oke, paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu kapan-kapan ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ke chapter 14. Selamat malam. Malam Pak, makasih Pak.